ada dimensi spiritual, ada dimensi emosional, dan tentunya praktis. Kenapa pernikahan itu dimensi spiritual? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa turut kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa dengan channel Dede Sutia Official. Setiap masalah pasti ada hikmah. Alhamdulillah, di sebelah saya ada Abi Dede yang bisa menemani dalam acara kali ini, yang insya Allah acara kali ini akan menjelaskan tentang perjalanan atau penempuhan dalam proses menjelang pernikahan. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu Bi, tentang tema kali ini. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Abi Dede, yang insya Allah pertanyaan ini akan menjadikan khususnya diri pribadi sebagai cara atau metode supaya dalam proses pernikahan ini, menjelang pernikahan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah. Mungkin yang pertama, untuk pertanyaan pertama, persiapan pribadi dalam mencari pasangan atau dalam mencari cara supaya Allah itu ridho kepada kita dalam proses menjelang pernikahan. Persiapan pribadi seperti peningkatan kualitas diri kita itu seperti apa, Bi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh Imam, alhamdulillah Abi sapa dulu pada sahabat-sahabat semuanya, ibu bapak yang rahmati Allah, para pemuda khususnya dan pemudi yang tentunya punya keinginan, ada niat untuk mencari pasangan, ya, cari calon istri. Semoga semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, pernikahan itu sesuatu yang sangat sakral. Nah, walaupun itu tetap erat kaitannya dengan sesama manusia, tapi ini ada dimensi spiritual, ada dimensi emosional, dan tentunya praktis. Kenapa pernikahan itu dimensi spiritual? Karena tentu ini masalahnya masalah rasa, ya, masalah jiwa kita. Walaupun ada orang wanita yang cantik, belum tentu rasa kita ada itu. Walaupun ada laki-laki yang tampan, belum juga kita ada rasa untuk menikahi. Artinya ada rasa yang memang Allah atur di sana. Nah, maka ada dimensi spiritual, maksudnya yang tadi, ya, bagaimana kita mempersiapkan untuk menuju jenjang pernikahan. Niatnya ini hal yang benar. Nah, innamal a'malu binniyat, semua amal itu tergantung pada niat. Maka apa yang ada dalam hati seseorang itu akan menjadi patokan apakah pernikahan ini betul-betul karena Allah atau tidak. Maka niat ini harus diiringi tentunya dengan doa. Maka siapapun pemuda-pemudi, termasuk imam, ya, yang akan menuju jenjang pernikahan, itu tentunya harus berdoa tiap hari. Karena niat yang baik menurut Allah itu yang senantiasa diiringi dengan doa. Setiap hari berdoa, selepas sholat berdoa, atau saat sujud kita berdoa. Bahkan tentunya di sini kita berdoanya kepada Allah, mohon bahwa niat pernikahan ini semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Yang kedua, dimensi spiritual itu artinya kita niatkan ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena pernikahan ini ajaran Islam, dan kita tidak bisa melakukan satu syariat Islam di luar
ajaran Rasulullah SAW, harus mengikuti tata cara Rasulullah SAW. Maka pernikahan yang baik itu diawali dengan niat yang baik, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua tahapannya adalah kita mencari calon pasangan. Nah, ini disinilah yang disebut dengan dimensi emosional, dimensi spiritual kita lalui dengan doa, dengan memohon, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dimensi emosional yang tadi, karena kita manusia tentunya ingin yang baik gitu ya. Kalau laki-laki ingin mencari calon pasangan yang cantik, kalau wanita ingin mencari calon pasangan yang tampan, itu manusiawi gitu ya, sehat. Nah, maka untuk mencari calon pasangan ini Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis yang populer ya, fankihul mar'ah li arba'in, nikahilah wanita itu karena 4 hal itu ya. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Artinya apa? Jangan sampai wanita itu menjadi seorang yang peminta-minta. Lihat dia itu hartanya ada enggak. Jangan sampai kita memiliki pasangan itu mentalnya itu mental peminta-minta, atau dia memang, mohon maaf barangkali ya, yang tidak punya harta sama sekali, karena kita akan kerepotan juga. Artinya dia itu tipe calon pasangan, apakah wanita atau pria yang memang dia mau bekerja. Itu yang disebut dengan lima liha. Dia jangan sampai bermental peminta-minta. Kemudian yang kedua, lijamaliha. Nah, itu paras atau rupanya. Ya, jangan sampai kita pas bareng sama nanti ya, sama istri, itu pembantu ngiring-ngiring wae. Nah, jangan sampai penampilannya itulah ya, yang suka dandan, tidak berlebihan, dandannya ngepas. Kalau wajah kan ini udah anugerah dari Allah ya, terbiasa diremak-remak itu ini. Tapi penampilan itu, ada orang yang biasa-biasa tapi penampilannya itu betul-betul meyakinkan. Jadi nggak apa-apa, pula taramani kan gitu ya, caludi kan, itu orang gimana kalau punya calon pasangan seperti itu. Di jamaliha bukan berarti paras wajahnya yang sudah Allah ciptakan harus mencari yang cantik-cantik atau tampan-tampan saja. Dia penampilannya. Jadi dia penampilannya betul-betul bisa meyakinkan bahwa aku ini adalah orang yang siap sehat, siap hebat gitu dalam penampilan. Nah, kemudian yang ketiga adalah linasabiha, keturunan. Nah, keturunannya harus jelas. Calon istri di mana? Duka itu tidak apal di mana ya lahirnya teh gitu. Inung bapana tiga mana. Jangan sampai begitu. Harus jelas orang tuanya siapa. Ayahnya jelas, ibunya jelas. Bukan harus ayahnya seorang kiai atau seorang pejabat, bukan itu. Tapi jelas keturunannya. Nah, apalagi kalau kita tahu misalnya, oh ini keturunan dari sini atau dia orangnya ayahnya jelas, ibunya jelas, itu bukan masalah dia pejabat atau bukannya, bukan. Ya kalaupun ya itu ya alhamdulillah, kalaupun tidak nggak apa-apa, karena bukan sasarannya, bukan itu. Nah, yang terakhir adalah fadfar bidati din, utamakan agamanya. Jadi kita lihat, jangan sampai kita terpukau dengan harta, terpukau dengan kecantikannya atau ketampanannya, tapi kita utamakan dia ibadahnya, agamanya. Kenapa? Karena dengan mengutamakan agama itu kita akan selamat. Begitulah Imam.